Teman-teman semua. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke, selamat malam. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu nih oleh teman lama saya, Bu Cio ya, untuk datang ke acaranya beliau nih di acara apa nih bisnis online ya. Itu pada malam hari ini Bu Cio ini, wah udah lama banget dah gara-gara bisa ketemu ya bisa sharing-sharing pengalaman tentang bisnis gitu kan. Cuma di sini saya diundang sama Bu Cio untuk cerita tentang apa aja sih Pak kalau misalkan lo jalanin bisnis online, apa yang lo dapat, terus cerita-cerita jatuh bangunnya itu seperti apa gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman semua, saya menjalankan bisnis ini dulu awalnya itu pada saat kuliah. Karena ada dua dilema, karena saya ini orangnya, awalnya saya STM kan tuh, STM, terus masuk kuliah. Nah, di kuliah ini bingung tuh. Dan saya yakin kok, hampir 70% ke atas, orang yang kuliah itu mungkin salah satunya bingung mau ngambil jurusan apa. Dan saya itu salah satunya orang yang bingung gitu kan. Setelah kuliah pun bingung. Bingungnya apa? Bingungnya ada dua nih. Kalau misalkan nih kan saya ngeliat senior kan, kita ngeliat bayangannya tuh senior ke depannya seperti apa gitu kan. Saya lihat senior kuliah lama nggak lulus-lulus, kira-kira stres nggak? Oke, nanti bisa dipilih tuh di kolom chat ya, bisa diramein kolom chatnya. Atau yang kedua, udah lulus, enggak kerja-kerja. Kira-kira mau pilih yang mana? Stresnya sama nggak? Itu, nah dua dilema itu yang membuat saya, duh gimana ya kalau misalkan nanti lulus. Karena saya lulus itu, kalau lulus saya nggak tahu apakah nanti harus ke pabrik, namanya teknik mesin kan, ke pabrik gitu kan, terus atau ke PLTU, turbin, aduh, itu nggak ada kepikiran di situ gitu kan. Sampai suatu saat ada temen SMP saya itu ngajak gitu kan, gue ada bisnis online nih, bisnisnya bagus, modalnya kecil, dan ini bagus banget untuk para mahasiswa yang kayak lu ini. Yang benar saya bilang. Ya udah, gue datang dulu deh kata dia. Ya udah, ketemu tuh. Cuma yang di situ pada saat dia cerita seperti Bu Cio tadi, itu bukan karena saya tertarik sama bisnisnya, bukan. Jadi kalau ngomong bisnis tadi itu, aduh, ya gimana ya, netral lah saya. Ya dibilang negatif enggak, dibilang positif juga enggak gitu, netral gitu. Cuma yang saya tertarik itu dari, ya ini salah satunya, apa, pengembangan diri teman saya itu. Yang tadinya orangnya pendiam gitu kan, kalau dulu sekolah, dia nih ya, kalau sekolah itu istirahat, ya kalau kita kan ke kantin gitu kan. Dia ke kantin, nah kalau dia enggak, di kelas aja. Tapi pada saat dia cerita ini, kok ini orang ngomongnya kok lancar gitu ya. Yang tadinya pendiam jadi lancar, apa sih sebenarnya? Nah, sampai pada suatu saat saya diajakin nih, kalau dulu masih offline, dulu kita belum ada corona seperti ini ya, kita masih ketemu gitu face to face gitu kan. Saya diajak ke suatu pertemuan, di situ saya 3 kali kalau nggak salah, saya 3 minggu itu saya nggak pernah mau. Sampai pada suatu saat dia bilang, dia telepon, Ki, iya kenapa? Gue udah di depan rumah lu nih, lu di rumah kan? Oh, masa? Oh, ya udah, habis mau gimana? Orang udah di depan rumah, masa kita tinggalin gitu kan? Akhirnya saya ya berangkat sama dia sampai datang ke acara yang seperti ini nih. Tadi Bu Cio cerita gitu kan. Pada saat dia cerita, saya datangnya telat loh teman-teman semua. Datangnya itu 5 menit sebelum acara ini berakhir. Jadi pada saat cara kerja dikasih tahu semua tuh tadi seperti itu. Tapi yang saya termotivasi di situ, saya lihat ada bintang 5, latar belakangnya satpam, umurnya 56 tahun. Ingat, saya ini mahasiswa. Dulu ya, kalau masuk kelas aja tuh, dulu masih pakai sendal jepit. Ya, terus celana robek-robek, rambut gondrong nih dulu sebahu gitu kan. Wah, udah pokoknya mau kuliah apa mau jadi preman gitu kalau dulu sih. Nah, di situ saya mulai panas, kok ada kakek-kakek bisa gitu jalanin bisnis ini, tenaga masih banyak, waktu juga enggak, bukan tenaga juga udah mulai terbatas, waktu juga terbatas, dia punya tanggungan, anak, istri, cucu, itu kan tanggungannya banyak, tapi dia masih bisa gitu kan. Nah, kenapa saya yang masih muda, tenaga banyak, waktu banyak, tanggungan belum ada, kerjaannya masih kebanyakan nongkrong, masa males sih jalanin bisnis gitu kan? Ya udah deh, gue join aja gitu kan. Nah, jadi pada saat di akhir acara, kalau dulu, kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin pas datang pertemuan ini saya ditanyain, Ki, lu kira-kira tertarik di sini? Ya tertarik. Mau ngambil paket yang mana, reseller apa gitu kan? Kalau saya mungkin seperti itu, saya enggak. Jadi saya sendiri yang merekomendasikan, namanya Fitra itu teman saya. Fit, kira-kira gue bisa join kapan di paket apa di bisnis online lu ini?
gue mau ngambil paket reseller deh, gitu. Waktu itu saya ingat itu hari Rabu gitu kan. Nah di situ dia bilang, ini hari Rabu ya, bentar. Kalau hari Jumat gimana? Kebayang nggak? Jadi pada saat mau join aja saya di skip 1 hari. Kalau sekarang, ya sekarang juga bisa. Itu kalau sama dia di skip 1 hari. Nah hebatnya dia, saya masih positif tuh, masih masih apa ya? Aura-aura dari pertemuan offline itu yang tadi bintang 5 latar belakang sapam itu saya masih wah, masih ada gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya ambil keputusan. Nah, jatuh bangun ada. Ya, terus berhasil ya ada juga. Cuma ya izinkan saya mungkin setelah saya cerita tentang ini di belakang nanti akan saya kasih tahu prosesnya. Cuma saya mau izin share screen dulu ya teman-teman semua. Seperti ini loh. Sebentar. Biasa ini kalau misalkan online. Sekarang juga kuliah banyakan yang online ya. Oke. Tunggu sebentar teman-teman semua. Udah mulai tampak. Oke. Apakah sudah mulai tampak Bu Cio? Masih operator has started screen sharing. Sebentar ya. Atau mau dari saya aja juga nggak apa-apa, Pak. Oke, udah tampak belum? Belum ya? Belum, masih hitam. Belum. Oh ya udah dari lu aja deh, Bu Cio. Oke. Nah, gini teman-teman semua. Sebentar. Nah, kira-kira nih teman-teman semua boleh diramen nih di kolom chatnya ya. Kira-kira lihat apa nih gambar ini apa yang dilihat teman-teman semua? Wanita, nenek-nenek, atau siapa gitu? Atau mungkin oh itu saya Pak. Siapa coba? Yang Lihat di apa di situ? yang di YouTube juga chat aja, nanti saya lihat chatnya. Monggo, silakan di chat. Kira-kira lihat apa di situ? Kita melihat apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau dilihat umur 25 tahun ke bawah kayaknya itu wanita, Pak. Wanita lagi menoleh ke kanan. Itu. Kalau 26 ke atas kayaknya udah mulai nenek-nenek ini mah, Pak. Ya. Ya, dua-duanya benar. Kadang kita melihat itu sebagian. Sama maksudnya apa? Sama dengan bis ini. Kita melihat bahwa bis ini, gue nggak suka jualan, gue kan anak muda. Ngapain gue jualan? Iya nggak? Yang lihatnya sebagian, padahal kalau misalkan kita lihat seluruhnya, ini nggak bisa benar atau salahnya ya. Cuma kalau misalkan kita lihat seluruhnya, kalau misalkan dalam segi bisnis, kalau misalkan jualannya spirulina hasilnya bisa rumah atau mobil dan bisa itu pasif income, kenapa enggak? Itu. Nah, kadang kita itu melihat sebagian, akhirnya apa? Kita lupa sebagian lainnya. Jadi kita nggak bisa melihat utuhnya. Itu, teman-teman semua. Nah, ini penting. Kenapa? Karena yang namanya kita persepsi, supaya nggak salah kaprah, gitu kan, supaya nggak salah ambil keputusan, kita melihatnya harus utuh. Nah, beruntung sekali nih, teman-teman semua, udah datang ke acara bisnis online malam ini. Yang dijelasin bagus banget tadi, detail banget sama Bu Cio. Beliau ini pengalaman dan expert banget lah tentang bisnis online ini. Hasilnya juga beliau udah banyak sekali. Itu. Silakan Bu, di next. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan why gitu kan. Nah, terus kenapa harus bisnis? Kalau misalkan cara cari uang, kenapa harus bisnis? Nah, ketika banyak bisnis, lalu kenapa network marketing atau misalkan di sini kita bilangnya distributor gitu kan. Nah, kalau banyak distributor, kenapa harus TIENS gitu kan? Nah, ini penting. TIENS-nya ini kita penting, kita bedah di situ sama bisnis jaringannya atau bisnis distribusinya. Nah, kita lihat sama-sama di next, Bu. Silakan. Nah, kenapa ini penting? Gini loh teman-teman semua, kalau saya kan orangnya kadang melankolis gitu kan, apalagi mahasiswa teknik mesin. Saya itu melihat sesuatu itu, ya saya yakinlah teman-teman di dalam ruangan ini ya sebagian gitu kan atau semuanya, saya yakin kita ini orang berpendidikan. Setuju? Nah, saya yakin banget. Nah, yang namanya orang kita berpendidikan pasti kita nyari fakta dibanding gosip. Nah, sayangnya di luaran itu kita lebih percaya gosip.
gitu. Nah, kenapa saya Bu Cio mengambil keputusan bergabung di bisnis distribusi atau network marketing seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, yang pertama dari buku ini. Selain tadi ya buku yang Bu Cio ceritakan itu Cash Flow Quadrant, itu buku umum 13 bukan 13 tahun ke atas, buku umum bisa diperoleh di Gramedia, lebih detailnya nanti teman-teman semua bisa baca buku ini. Terus ada buku satu lagi nih, namanya China's Megatrends. Nah, saya baca ini, sebentar saya ini ada contekannya karena kalau misalkan saya baca semua ini agak lupa. Penulisnya ini John Naisbitt gitu dan Doris gitu. Jadi buku ini merupakan buku bestseller. Dia mengatakan kalau misalkan nanti ke depannya Cina itu sebagai negara superpower dalam hal ekonomi. Ini ditulis tahun 2010. Itu. Nah, hubungannya dengan bisnis online ini apa? Nah, ingat loh teman-teman semua, kita ini bergerak di bidang bisnis online yang produknya itu suplemen kesehatan atau lebih ke maintenance gitu, perawatan, ke lifestyle. Makanya kita ada peninggi, ada masker. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biasanya orang itu kan zaman sekarang pengen kelihatan glowing. Kerja aja kemarin terakhir saya baru dengar, baru kemarin tuh di Serang. Untuk naik jadi perwira polisi aja dia cuma butuh 2 senti, 2 senti aja. Itu dia habis sampai 10 jutaan lebih. Nah, kemarin saya baru closing itu kurang lebih untuk paket peninggi hampir kurang lebih 3 jutaan. Nah, produk Cina itu kalau misalkan yang kita tahu kan kesehatan semua. Dan dia herbal, tadi udah dijelaskan sama Bu Cio juga. Gitu kan. Nah, selain sebagai negara superpower baru, makanya kalau misalkan Pak ini produk dari Cina ini, teman-teman semua kalau misalkan kita berpikirnya terlalu dipersempit ya agak nggak bisa berkembang juga ya. Kita bisa lihat lah ke depannya, ya kita harus akui Cina ini memang sebagai negara superpower baru gitu dan ekonominya juga lagi berkembang pesat sekali gitu. Nah, kita bergerak ya bekerja sama dengan perusahaan dari China. Oke, Bu, di next. Nah, ini yang penting, The Wellness Revolution. Kenapa? Ini yang menulis ini Paul Jen Pilzer. Teman-teman siap tahu itu siapa Paul Jen Pilzer? Beliau ini penasehat Gedung Putih di Amerika waktu zamannya Bill Clinton. Dan beliau mengatakan bahwa salah satu revolusi kesejahteraan nanti ke depannya itu yang bergerak di bidang distribusi makanan, kesehatan. Nah, kita bergerak di bidang kesehatan. Nah, kemarin saya dapat artikel bagus sekali. Salah satu bisnis yang anti krisis itu salah satunya adalah kesehatan. Makanya, bukan kesehatan dan farmasi lebih tepatnya. Di situ dikatakan, tahu nggak Bapak Ibu semua, dibilang gitu, bahwa bisnis farmasi ini salah satu bisnis yang anti krisis. Gambarannya gimana? Kita lihat deh. Kalau misalkan kita dalam satu keluarga ada satu orang aja, ingat ya, satu keluarga, ada satu orang aja, maaf, yang kena penyakit stroke, atau dia kena diabetes, atau dia kena kanker. Kira-kira nih, satu keluarga itu repot nggak? Saya yakin itu pasti repot banget. Repot tenaga, repot waktu, repot biaya, semuanya tuh pasti repot. Nah, kita sekarang sedang mengalami yang namanya pandemi. Kesehatan itu penting. Kebayang nggak? Kita nih ketemu cuma satu virus. Apa tuh virusnya? Cuma corona. Tapi ingat, satu virus ini mengubah tatanan dunia. Kayak Sunda Empire gitu kan. Enggak. Mengubah tatanan dunia gara-gara satu virus. Kita udah setahun loh bisa seperti ini. Gara-gara corona ini kita kebanyakan via online. Nah, suka nggak suka, mau nggak mau, ya, oh ternyata kesehatannya itu penting ya. Bahkan terakhir saya baca salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates itu mainnya juga di kesehatan. Dia mau bikin vaksin juga. Nah, inilah salah satu kelebihan dari bisnis kesehatan. Kenapa? Karena ya orang nggak ada yang pengen hidup. Iya, kalau bisa sih hidup umurnya usia lebih panjang gitu kan. Karena ada pepatah Tiongkok kuno mengatakan kalau kita punya uang 1 triliun, angka satunya itu menggambarkan kesehatan kita. Angka nolnya di belakang angka 1 itu menggambarkan kesejahteraan kita. Apa jadinya? Kalau misalkan angka satunya itu kita tip X, nolnya kira-kira kesejahteraan itu, materi kita kira-kira berharga nggak? Angka satunya hilang. Nggak ada harganya, teman-teman semua. Nah, kita bergerak di bidang kesehatan gitu kan. Produknya banyak, ya cuma ya memang main produknya itu ya tadi, meninggi, masker, orang mau sekarang tampil awet muda gitu. Oke, di next, Bu Cio.
Nah, ini yang tadi saya cerita. Tian's Group nomor satu di jajaran farmasi Cina. Jadi kalau misalkan di sana, saya juga pernah ke sana juga, ini udah sekelas BUMN di sana, gitu. Nah, kita bergerak di bidang farmasi, dan ini nggak main-main, gitu. Dan kalau kemarin di situ juga ada artikelnya juga, salah satunya penyembuhan corona itu dari bahan yang namanya Cordyceps. Nah, kita juga ada tuh yang bahan yang namanya Cordyceps di produk kita namanya Mooncord. Nanti bisa tanya ke Bu Cio ya, itu produk Mooncord itu seperti apa. Nah, dari produk Mooncord itu ya saya bisa bergabung juga. Kenapa? Kalau produknya nggak bagus, saya salah satu orang yang bergabung selain karena melihat teman saya tadi yang berubah, yang kedua itu karena produk. Produk itu adik saya itu alergi 8 tahun dia. 8 tahun itu kalau alerginya kumat, dua telapak tangan nih bernanah. Terus kalau dia kena debu, pokoknya kumat tuh bernanah. Jadi dia alergi debu sama alergi makanan seafood. Jadi kalau misalkan dia makan sayur, terus diseruput aja gitu. Nah, sayurnya itu ada kuah seafood, udah besoknya tuh pasti bernanah. Makanya kalau sekolah itu pakai sarung tangan tuh dia. Itu bernanah. Nah, saya kasih produk kita itu namanya Mooncord. Nah, dia minum Mooncord, satu botol pertama, Bang, tambah gatel. Dia bilang, wah, ya saya panik gitu kan. Namanya orang baru kan, wah yang bener nih. Saya tanya teman saya, itu gimana kok adik gua tambah gatel gitu kan. Oh, nggak apa-apa, Ki. Dia bilang, lanjutin aja. Itu reaksi baliknya. Ya, kan herbal nggak ada efek samping. Oh iya juga ya. Akhirnya saya kasih lagi botol kedua. Nah, pada saat botol kedua itu 50, baru 50 kapsulnya. Nah, tangan adik saya itu udah sembuh, udah kering, yang tadinya merah, benyenyeh lah kalau kata orang Betawi bilang tuh benyenyeh bernanah gitu kan. Nah, sekarang itu udah halus tangannya. Nah, terus kalau sekarang gimana, Pak? Sekarang udah bisa makan seafood walaupun nggak bisa sampai 100% gitu. Enggak, kenapa? Karena alergi itu kan kalau misalnya pakai Mooncord itu dikontrol gitu. Oke, next Bu Cio. Jadi kalau dari segi produk kita udah aman ya, gitu. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting juga. Apa? The new profesional. Salah satu profesi yang akan menjamur mayoritas orang itu salah satunya adalah bergerak di bidang distribusi. Nah, kalau kita apa tuh? Kita ya sebagai pembangun jaringan, ya bangun asetnya. Nah, yang mengatakan ini Charles Waking gitu. Beliau ini profesor di bagian kalau nggak salah Universitas Network Marketing, itu ada di Universitas Harvard, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini the new profesional. Nanti hampir kebanyakan orang akan bergerak di bidang distribusi. Kalau dulu, kalau misalnya kita jadi distributor, itu kan gambarannya gede banget kan distributor. Nah, setahu saya distributor, kalau misalkan tahu yang paling gampang kalau teman-teman tahu Astra, ya itu dia megang Toyota sama Daihatsu, yaitu distributor resminya. Gede banget, iya. Tapi kalau misalkan lebih personal, nah makanya kita disebut personal franchise. Kita lebih ke personalnya gitu. Dan semua orang masing-masing dari kita itu bisa jadi distributornya. Nah tadi Bu Cio udah cerita tuh kalau misalkan kita mau joinnya gimana? Boleh paket reseller karena saya dulu juga joinnya itu paket reseller. Dulu paketnya ngambil teh ya join plus teh itu 200, kalau dulu 229.000. Itu saya ngambilnya di situ. Kemudian ya karena saya tahu ini bisnisnya berkembang bisa cepat gitu kan, saya ngambil paket yang distributor gitu, yang lebih expert. Kalau nggak salah di sini sekitar membership silver gitu. Detailnya nanti bisa tanya ke Bu Cio. Nah ini penting gitu. Nah yang saya kasih semua ini itu semuanya dari buku, jadi bukan kata saya. Kata saya, Pak Vicky ini apalah gitu ya. Tapi saya melihat buku. Kenapa? Karena buku itu merupakan intisari dari pengalaman orang puluhan tahun diperes dalam satu buku. Jadi yang saya katakan ini fakta dan real. Nah, Pak, bisnis di luaran yang seperti ini kan banyak, Pak. Tapi saya takut, Pak, kalau misalkan nanti ketipu atau gimana. Nah, ini penting teman-teman semua. Dulu saya juga joinnya itu pun saya mikirin gitu. Saya percaya ini bisnisnya besar gitu. Tapi yang saya tahu, sayanya gimana caranya. Yang kedua, nanti saya lagi enak-enak, perusahaannya kabur. Itu. Nah, tenang teman-teman semua. Di sini kita ini udah aman semua. Resmi semua. Legalitas tuh udah aman. Nah, salah satunya adalah nanti bisa cek. Kalau sekarang dulu kan terpisah-pisah tuh. Ngeceknya, Pak, ini perusahaannya resmi atau enggak. Ngeceknya ke OJK lah, ke Bapepti lah. Terlalu lama teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa ngecek kayak yang namanya SWI. Nah, itu bisa dicek di situ. Itu 13 lembaga negara. Detailnya tuh nanti ada di sana. Oke? Next, Bu Cio. Silakan. Nah, ini. Nah, enaknya teman-teman semua, kita di sini
Selain kita ngikut bisnis, di sini dia ada mentor bisnisnya. Kenapa penting? Karena di luaran, kalau misalkan saya mau bangun bisnis, ya saya harus ngebangun dari awal, nggak ada mentornya. Mentor kalau misalkan untuk konsultasi itu harus bayar. Di sini udah enak sekali. Kenapa? Ada Bu Cio. Tinggal ikutin aja Bu Cio, Bu. Kok jualan saya susah ya? Terus caranya gimana supaya lebih cepat? Ngomong ke Bu Cio. Gratis itu. Itu. Nah, ini mentor bisnis saya, kalau nggak ada beliau, mereka semua, wah, apalah saya, gitu lah, hanya butiran debu, gitu kan. Cuma gara-gara beliau juga, ya saya bisa seperti ini. Nah, kenapa? Ya, yang tadinya kembang di pinggir jalan gitu kan, diambil, tiba-tiba dipoles-poles bisa seperti ini. Nah, yang paling kanan itu mentor bisnis saya dari Bandung, namanya Pak Naga Sugara. Beliau udah, wah, reward-nya udah banyak deh, kalau tiap ke luar negeri itu di tiap setahun bisa 5 kalian kali ya. Itu asetnya juga banyak berkembang pesat gitu kan. Terus ada Pak Andrian Tejo, beliau ini pebisnis sekali, dulu karyawan pajak, sekarang full bisnis. Dan yang selanjutnya yang lagi megang Aqua tuh, ya itu Pak Yuri, beliau juga pebisnis juga, beliau juga dulu sempat bisnis tower juga, cuma sekarang full time juga gitu, gara-gara bis ini. Nah, kalau misalkan nggak ada mereka, saya nggak bisa jadi apa-apa gitu. Kalau misalkan mereka, ini orang tua saya di bis ini, gitu, teman-teman semua. Oke, di next. Nah, ini tim saya. Dulu sebelum corona kita dulu offline. Kalau lagi ngumpul ya segini gitu kan. Ya ini dari beberapa daerah juga ada, dari Parung Panjang, terus ada dari Cikupa, terus ada juga dari Tangerang gitu kan, Bogor juga ada. Nah, ini pertemuan waktu itu pertemuan offline 2 bulan sekali namanya Vision Seminar. Kalau di sini online itu kalau nggak salah nanti ya 13 Maret. Iya kalau nggak salah 13 Maret tuh via online semua itu. Nah, ini tim yang kita bangun ada teamwork gitu. Kita ketemunya di online ini semua. Dulu saya ngebangunnya itu via Facebook Live. Itu ngobrol, cuma sekarang udah ada Zoom, sekarang dipercepat pakai apa lagi? WhatsApp, terus ada Google Meet, dipercepat semua online-nya akhirnya lebih enak nih. Itu. Nah, dulu kita seperti itu dari online to offline. Sekarang dari online to online gitu. Bahkan kita offline lagi gitu kan. Oke, next Bu Cio. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja yang saya udah dapatkan di bis ini? Nah, sebenarnya sih kalau selain waktu materi itu sih udah pasti ya, teman-teman semua. Ini kita bukannya, wah ini pamer ya, enggak, bukan. Yang namanya bisnis kadang serba salah sih ya. Kalau misalkan ditanya, mana hasilnya? Enggak ada. Lu ngapain aja bisnis gitu kan? Hasilnya enggak ada gitu kan? Salah. Kalau ditanya, hasil bisnis gua pamer. Salah lagi. Nah, maksudnya apa? Yang saya tunjukkan ini bukannya, wah saya pamer, enggak. Tapi ini loh, kalau kita jalanin bisnis dengan benar, sesuai arahan mentor gitu kan, ini yang kita dapatkan. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Ini waktu 2012, waktu saya pertama kali dapat, kalau nggak salah waktu itu di kuota cuma 60 orang. Saya pergi itu bintang 7 waktu itu. Cuma 60 orang di sana, dan alhamdulillahnya saya juga bisa dapat. Saya ngelihatnya itu kalau misalkan teman-teman tadi ngelihat, wah marketnya itu ternyata gede banget gitu kan, gede banget. Dan beruntungnya saya nggak tahu ya setelah tahun saya itu gimana. Cuma beruntungnya saya, waktu itu datang 2012, bisa nginep di hotel Tianjinnya. Itu kalau nggak salah namanya hotelnya Allegiant. Jadi kita ada hotel luasnya itu 1 hektar ya, Bapak Ibu teman-teman semua, 1 kilometer persegi luas pabrik kita itu gede banget. Saya juga 3 hari nginep di sana itu bisa sampai jogging. Dan uniknya, beruntungnya saya waktu itu yang bintang 7 above itu bisa ketemu sama ownernya langsung di ruang kerjanya. Saya lupa ruang kerjanya itu kalau nggak salah lantai 23 atau lantai 13, saya lupa gitu. Nah, ketemu di sana di ruang kerjanya bisa salaman dengan beliau. Nah, kalau misalkan ditanya, Pak, bisnis yang aman itu gimana? Cari yang ownernya jelas. Kalau kita bisnis bekerja sama, cari yang ownernya jelas. Bisa cek di Google. Setelah ini teman-teman ya, kita kan online, kita kan ini berpendidikan semua. Bisa cek, ketik tuh di Google, search Mr. Lee Jin Yuan. Kalau ada, biasanya orang-orang besar itu pasti ada profilnya di situ. Ketik Bill Gates pasti ada, Mark Zuckerberg pasti ada itu di Google. Nah, kita setelah ini pulang atau ya udah di rumah masing-masing ya. Setelah ini tutup dan cek di Google, ketik deh. Pasti ada tuh Mr. Lee Jin Yuan. Jadi kita ini udah aman semua. Nah, ini waktu di
komplek Tiensnya, perindustriannya. Oke, next, Bu Cio. Nah, ini juga jalan-jalan. Jadi waktu itu di Cina itu kalau nggak salah hampir 9 hari ya. Begah juga sih gitu kan. Saya ini keluar negeri itu pertama kali ya ke Cina ini. Kalau misalkan ditanya jalan-jalan suka apa enggak, saya nggak suka loh teman-teman semua. Saya orangnya itu dulunya introvert. Jadi kalau misalkan ada tamu aja, itu saya harus ketuk pintu kamar adik saya. Saya tanya, di depan ada tamu, bukain dong gitu. Nah, saya balik lagi ke kamar. Jadi yang bukain adik saya, main ketok-ketokan tuh tamu sama kamar adik saya. Dulu introvert banget, males banget kalau misalnya itu suruh pilih mau jalan-jalan apa mau di rumah. Ya saya mendingan di rumah. Lebih senang di kamar gitu menyendiri. Mungkin ada ya teman-teman di sini gitu kan. Nah, pertama kali jalan-jalan itu ke Cina. Nggak bikin paspor, nggak bikin apa waktu itu kan. Kenapa pada saat pengumumannya hopeless gitu. Ya udahlah, dapat syukur nggak dapat ya udah. Jadi belum ada persiapan mau bikin paspor juga belum gitu. Jadi pada saat pengumuman keluar itu kalau nggak salah 6 hari enggak sekitar ya 6 hari untuk pengumpulan paspor. Dan itu setelah keluar, ya kita dapat namanya keluar, senang sih. Tapi bingung. Bingungnya apa? Pasportnya di mana ya? Karena bikin paspor itu kalau misalkan yang resmi itu pakai jalurnya itu, jalur resminya itu sekitar 2 mingguan. Itu. Wah, 2 mingguan. Sedangkan kantor pusat mintanya 4 hari ke depan itu harus udah ada pasportnya. Caranya gimana? Akhirnya grup saya punya teman rekanan ya biasalah gitu kan orang dalam ngobrol-ngobrol cepat gitu kan 3 hari jadi akhirnya bisa berangkat juga. Nah ini yang sebelah kiri ini Forbidden City ya dan setelah itu saya baru tahu yang kanan itu tembok Cina salah satu 7 keajaiban dunia. Nah di sini saya baru pahami enaknya jalan-jalan itu mentor saya Pak Yuri tadi yang megang Aqua itu dia bilang Ki kalau misalkan jalan-jalan ke luar negeri cari negara yang memang ada di buku sejarah, cerita-cerita sejarahnya. Jadi pada saat kita ke sana, itu udah kayak apa ya? Kayak kita flashback kayak di Cina itu kayak lagi ada pasang batu bata di tembok Cina tuh kayak gimana ya. Terus kaisarnya ini gitu kan. Nah, ini di Forbidden City itu kan utamanya gedung utamanya, tapi di kanan kirinya itu ada perkampungan juga. Nah, perkampungan itu untuk 1000 selir tuh di situ. Wah, gimana ya caranya 1000 selir gitu kan di situ untuk kaisarnya. Oh, pokoknya seru. Jadi kena flashback-nya itu loh. Kita kepikiran, oh iya gitu. Nah, oke, next video. Nah, ini selanjutnya setelah dapat Cina, itu saya mikir nih. Mikirnya adalah, kalau ke Cina udah, saya pengen banget umroh. Di Tiens itu waktu itu belum ada. Reward umroh belum ada, cuma saya ngomong gitu. Kenapa? Karena kan saya aslinya ini Betawi ya, betah di wilayah gitu kan. Kalau orang Betawi mah kalau keluar lagi nggak dianggap gitu kan. Ya udahlah ke sana. Tapi kalau umroh bikin selamatan. Mau haji selamatan tuh pokoknya. Jadi lebih heboh kalau misalkan orang naik haji atau umroh gitu kan. Nah, saya ngucap tuh, ya Tuhan kalau misalkan ini udah ke Cina, saya pengen umroh gitu kan. Siapa tahu dapet gitu kan. Nah, selang berapa bulan itu ada pengumuman. Nah, pengumumannya itu bagi teman-teman atau bagi distributor yang sudah pernah datang ke Cina, itu ada yang namanya Glory Trip ya, bisa pilih ke Australia atau umroh. Teman-teman, di situ saya baru kejawab tuh doa saya. Jadi sebenarnya gini loh, setiap doa itu pasti dijawab. Nggak mungkin nggak kejawab. Cuma kadangnya, kitanya ini dikasih jawaban, nggak mau denger. Dan mungkin, ya malam ini jawaban juga. Gitu kan. Pak, ini ngubernya gimana? Gampang nggak? Aduh, jangan bilang gampang teman-teman semua. Ini kuotanya waktu itu cuma 300 orang. Jadi kalau di luar itu ya udah nggak dapet. Nguber itu kita di ranking semua. 4 bulan pertama itu saya di luar 300. 4 bulan pertama tuh di luar 300. Aduh, nggak dapet nih kayaknya. Cuma masih ada 2 bulan nih. Nah, bulan kelimanya omset gede tuh. Masuk tuh ranking. Kalau nggak salah ranking 315. Udah mulai dekat. Nah, hitungannya saya udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan, oh kalau misalkan omset segini pasti dapat nih. Karena omsetnya naik segini, naiknya drastis banget. Nah, bulan ke-6, omset kan melonjak tuh. Ya saya yakin banget pada saat itu. Pas dicek, dulu kita ada namanya real time gitu kan, di TMIS, udah masuk peringkat 250. Wah, ini mah udah pasti dapat. Alhamdulillah deh. Nah, pas pengumuman resminya, alhamdulillah akhirnya dapat juga. Nah, kenapa saya pilih umroh, teman-teman semua ya? Kalau saya biasanya kan kalau Muslim itu kan ada 3 tempat yang wajib kita kunjungi. Kalau mau bersafar tuh ada 3 tempat. Yang pertama itu Masjid Nabawi, yang kedua itu Masjidil Haram, yang ketiga itu Masjidil Aqsa.
baru dapat 2, alhamdulillah nih. Gitu. Nah ini pada tahun 2013 dapat, tapi berangkatnya 2014 gitu, teman-teman semua. Oke, next. Nah ini waktu transit di Abu Dhabi ya, ya ini masih sebelah kanan itu di Madinah. Itu. Next. Kalau ini trip iseng-iseng sebenarnya. Jadi waktu itu mentor saya kan suka traveling. Jadi dia bilang kalau nggak salah 3 hari sebelum keberangkatan deh dia cerita, Ki, ada tiket promo nih, kemana? Ke Malaysia murah, yang PP-nya kalau nggak salah sejuta 200-an gitu. Mau? Oh, ya udah berangkat gitu. Akhirnya kita berangkat tanpa ada persiapan gitu kan, yang awalnya tadi di Malaysia aja toh gitu kan, nggak taunya kayaknya kita kalau di Malaysia bosen ya. Gimana kalau kita ke Singapura? Ke Singapura naik bus 2 jam itu kalau nggak salah. Saya masih ingat banget 2 jam itu ke Singapura. Akhirnya ya yang tadi 1 negara dapatnya 2 negara tuh. Kita backpackeran, coba backpackeran. Jadi itu yang tadi dikatakan Bu Cio di awal, kalau uang dan waktu nggak jadi masalah, mau jalan-jalan tinggal berangkat. Gitu teman-teman semua. Oke, next. Nah ini hasil selanjutnya. Alhamdulillah dulu kalau misalkan ditanya teman kampus saya bilang gini, Ki lu ngapain bisnis, lu kan pinter, lu ditawarin kerja di salah satu perusahaan otomotif terkenal juga, kenapa lu nggak mau gitu kan. Waktu itu saya cuma bilang, emang lu bisa hidup dari bisnis? Dibilang seperti itu. Ya bingung juga sih waktu itu, cuma saya yakin akhirnya waktu dapat tawaran itu saya nggak datang, panggilan itu saya nggak datang, sampai sekarang ijazahnya juga masih ada tuh, saya nggak datang. Kenapa saya yakin? Kalau misalkan dulu saya berpikir kalau misalkan kaya cuma dari 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan datangnya, dan itu udah disebut kaya, kayaknya Allah itu nggak adil deh. Ada nggak sih kalau misalkan saya mau sejahtera hidupnya, tapi waktu banyak keluarga, dan itu kalau kerja pun juga milih gitu kan, maksudnya uang ada, waktunya juga buat keluarga banyak. Akhirnya dijawablah ini. Dan waktu itu saya nggak bisa jawab, kira-kira bisnis bisa buat hidup atau enggak. Nggak bisa jawab, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua kalau masih kuliah, mulailah dari sekarang. Kenapa? Mumpung tenaga masih banyak, gitu kan. Saya nggak bisa jawabnya kenapa, karena pada saat itu masih semester 7, waktu itu mau TA, lagi pusing-pusingnya, tapi saya jalanin bisnis, gitu. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan setelah lulus kuliah, saya itu udah punya penghasilan. Jangan sampai setelah lulus kuliah baru nyari penghasilan. Wah, stresnya minta ampun tuh di situ. Nah, sekarang saya jawab, memang bisnis itu nggak bisa untuk bertahan hidup. Tapi bisnis bisa untuk mengubah hidup. Dan saya sudah buktikan. Nah, ini rumahnya sih sebenarnya udah ada. Itu kan direnov ya kurang lebih hampir lebih dari 350 jutaan deh itu. Nah, ini kita udah punya rumah, kemudian juga mobil itu sebenarnya bukan impian saya ya. Kalau misalkan ditanya mobil, wah kalau laki-laki mana nge-ride aja, motor aja kemana-mana juga enak gitu kan. Tapi karena udah nikah, udah punya anak, ya ini impian istri. Pada saat istri bilang, Bang, kita ini kan udah nikah, udah punya anak gitu kan. Emang kalau kemana-mana harus naik motor berdua gitu. Saya pikir-pikir ya juga. Nanti kalau punya anak 2, masa yang satu ditinggal di rumah, iya nggak? Nah, akhirnya ya ini impian istri ya kita wujudin itu kalau nggak salah saya beli waktu 2018 gitu. Jadi ya iseng-iseng aja waktu itu ke mall, kemudian ada pameran, wah kayaknya bagus nih, tertarik, ngobrol-ngobrol-ngobrol, belinya pada saat saya ingat orang-orang Lebaran Idul Adha, ya kita beli mobil, ya udah berangkat dah, selesai lah, udah di situ. Nah ini beberapa hasil yang saya udah dapatkan, ada rumah, ada mobil, dan full time dari bisnis ini semua. Ingat bisnis online yang katanya jualan masker, jualan peninggi, bukan masalah tentang jualan masker, jualan peningginya, tapi yang lebih bergengsi adalah hasil yang kita dapatkan dari jualan masker, jualan peningginya ini loh teman-teman semua. Oke, next, Bu Cio. Nah, ini sebagai penutup, saya ada sedikit cerita gitu kan. Ceritanya ini ada yang namanya 17 ekor kambing. Nah, teman-teman, 17 ekor kambing ini di suatu desa, ceritanya gini ya. Di suatu desa itu ada bapak-bapak kaya gitu kan. Kayanya itu karena dia punya peternakan kambing. Nah, ini cerita penutup. Nah, akhirnya sebelum bapak-bapak itu meninggal, dia ngumpulin nih anak-anaknya ini. Anak-anaknya ini dikumpulin. Nah, ada 3 anak kan, bapak sebelum meninggal mau nulis wasiat, gitu kan. Ditulislah wasiat, bla 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 bla. Udah ditulis wasiat, bapaknya meninggal lah, gitu kan.
Nah, sang anak setelah duka gitu kan, nguburin orang tuanya, udah selesai, dapat warisan nih. Nah, kalau orang dapat warisan kan ya seneng gitu kan. Tapi ini anak-anaknya bingung. Kenapa? Ya gini, gimana nggak bingung? Bapak ngasih 17 ekor kambing nih wasiatnya. Anakku di belakang itu ada peternakan kambing, itu punya bapak ada 17 ekor kambing. Nah, anak pertama bagi setengah bagian, anak kedua dapat sepertiga bagian, anak ketiga dapat sepersembilan bagian. Wah, udah senang. Tapi ada notnya. Not 17 ekor kambing tolong dibagi rata tanpa harus dijual, tanpa harus dipotong. Wah, stres lah. Kenapa? Harus dibagi rata, dibagi bulat-bulat gitu, dibagi secara adil. Nah, coba kita hitung nih. Anak pertama, 17 bagi 2 berapa anak pertama dapatnya? Bisa tulis deh di kolom komentar tuh. Dapat 8,5. Ya nggak bisa lah, 8,5. Terus anak kedua, 17 bagi 3, ya pokoknya ada koma-komanya deh. Nggak bisa tuh. Nah, sekarang kebayang nggak? Akhirnya mereka berumbuk, kita gimana ya? Dapat warisan tapi masih pusing kepalanya. Kenapa? Karena ini wasiat, nggak boleh gitu. Kalau kita potong, ya harus sesuai wasiatnya. Akhirnya anak paling tuanya cerita, ya udah deh gini, wasiat ini namanya orang tua, ya kita harus ikutin. Nah, coba nih kita cari orang paling bijak di kampung kita. Akhirnya ketemu dua orang paling bijak di kampungnya dia. Ketemu, Pak Tua, ini saya punya wasiat dari Bapak, kita punya 17 ekor kambing, wasiatnya ini dibagi sama rata tanpa harus dijual, tanpa harus dipotong. Masalahnya, kalau dibagi ini ada setengah-setengahnya gini. Gitu. Oh, gampang. Kata orang tuanya itu. Kenapa? Saya punya kambing tuh satu di belakang, kata dia. Tambahin aja ke situ. Jadi totalnya ada berapa kambing tuh? Ada 18. Setuju ya? Nah, udah dibagi deh tuh. Nah, anak pertama dapat berapa? 18 bagi 2 berapa? 9. Terus anak kedua 18 bagi 3 6. Anak ketiga 18 bagi 9 dapat 2. Nah, sekarang kita jumlah. 9 tambah 6 berapa? 15. Tambah 2 17. Akhirnya masalahnya selesai, teman-teman semua. Tapi anak pertama bilang, lah terus satu kambingnya lagi gimana? Ya udah balikin aja ke orang itu. Intinya apa? Masalahnya itu udah selesai. Nah, sebagai penutupnya, maksud dari cerita saya apa? Jadi gini teman-teman semua, saya tahu kok kita juga paham dalam kehidupan itu kita pasti punya yang namanya, aduh ya masalah. Entah itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah percintaan, masalah kuliah, masalah kerjaan, masalah macam-macam, apalagi masalah COVID kayak begini. Kadang kita dapat peluang itu, dapat 17 ekor kambing itu, wah kita bingung caranya seperti apa. Bahkan kita kurangi, bahkan kita buang tuh 17 ekor kambing itu. Peluang itu kadang ada, tapi kita buang. Kenapa sih? Enggak, kita tambah aja. Peluang itu satu dalam hidup kita. Apa tuh kita bisa tambah? Kita ambil keputusan join di bis ini, di bis online ini, dengan Tiens dan mentor-mentor yang sudah ada Bu Cio di One Vision. Oke, itu aja sharing dari saya teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Acara saya kembalikan kembali ke Bu Cio Octavia. Terima kasih Bu Cio. Thank you buat Pak Vicky Fajriansah. Thank you ya Pak. Gila long time no see lo kita. Ya, Bu Cio. Semoga sehat terus ya Pak Vicky sama keluarga. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Rezekinya makin banyak, bisnisnya makin lancar. Amin. Oke, teman-teman, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan nanti tanya sama para pengundangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Cio. Thank you, Pak Vicky.